Pondok Kloso. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan jelaskan apa kompetensi yang mau kita tuju ya kuliah kita. Jadi ini hasil dari pelatihan di Universitas Muhammadiyah Malang. Kita membuat peta kompetensi untuk mata kuliah Pancasila di Uniska seperti ini. Ya. Jadi hari ini saya sedang membuat buku 325 halaman, nanti dikasihkan gratis, pengantarnya Pak Mahfud MD. Jadi hari ini kita mulai dari mata kuliah MKWK namanya kalau di sini. Jadi nanti saudara-saudara camp ya, sudah tahu toh camp? Mulai 13 Oktober sudah mulai ya. Nah, itu dulu yang rancang saya sebenarnya 5 mata kuliah. Pancasila, Kewarganegaraan, Bela Negara, Bahasa Indonesia, Agama. Kemudian Inggris wajib. Ini supaya apa? Supaya nanti lulusan dari Uniska itu kalau bekerja itu langsung bisa bahasa Inggris. Tujuannya hanya itu. Jadi yes sir, oke bos, gitu ya. Paling kangen ya. Siap bos. Yes, paling kangen ya. Nah, alhamdulillah kalau sudah camp, siapa sih camp? Wis camp ya. 1, 2, 3, 4, 5. Liyane, gak melok. Hah? Belum Oh, coba sih. Oke, wajib Pak. Karena nanti kan dikonversi nilaimu itu. Jadi bahasa apa? Agama Islam 1 itu tidak di kelas tapi di sana. Jadi dikonversi. 3 mata kuliah itu konversi. Konversi itu di sana 1 bulan lebih, tapi semua mata kuliah dikonversi tadi langsung nilainya keluar. Ya, 1 bulan di sana. Tapi asik. Nah, gini ya. Pancasila itu kan gotong royong, kemudian patembayan, kebersamaan. Nah, sekarang ini musuhnya adalah egois, individualis. Karena itu Uniska mencoba untuk meramu supaya egoisme ini menjadi hilang, jiro lupa ini menjadi bersama. Ya biasanya sendirian, sekarang tak kamar. Ya, panas dilakoni bareng, luwe dilakoni bareng ya loh. Wis semua ya. Itu namanya adalah itu semua namanya Pancasila. Nah, ini kompetensi yang mau kita raih itu nanti di situ. Hilang ya. Ya, jadi kompetensi itu cara-caranya kemampuan ya. Misalnya saudara tanya Pak Jenal kompetensinya apa kok ngajar Pancasila, misalnya saudara tanya gitu loh saya tuh di UGM filsafat tuh 24 SKS loh Mas Pancasila itu. Pertama penataran P4 ya 1 bulan dulu ada penataran P4, pedoman penghayatan ya pelaksanaan Pancasila P4 1 bulan asik, tapi ya yang ngajar para jenderal-jenderal itu dari berbagai macam latar belakang, terus dari apa namanya dosen-dosen yang ahli ya. 1 bulan di training ini ada berapa ribu di UGM, banyak banget. Jadi kalau jam 7 sudah datang pakai putih-putih, kemudian masuk, wah asik pokoknya. Itu enak ya P4 lagi ya, dihilangkan. Kenapa P4 dihilangkan? Apa? Karena itu doktrin dari Presiden Soeharto waktu itu. Nah, doktrin dari Presiden Soeharto itu dinilai mengekang kebebasan berpendapat mahasiswa. Karena itu waktu itu mahasiswa marah toh 98, ayo dibebaskan mahasiswa supaya Indonesia jaya, bebaskan akhirnya. Jadi ini kayak Fahri Hamzah, Fadlizon, terus apa nih Jokowi. Nah akhirnya setelah dibebaskan loh kok ora berkembang, Pangga melarat ya. Kalau berkembang ada susah. Susah. Salahnya wingi pada ora gelem milih presiden yang mau membagi 20 juta per orang dulu. Nah, enak presiden ini. Kalau menang saya
mau memberi bangsa Indonesia satu orang ini sebulan 20 juta dulu. Ya, enak sing ngono. Karena apa? Karena Freeport tok ya, Freeport tok sedina sak ton lho Mas. Saiki hitungen. Sak ton emas piro sak gram? Piro? Sak gram piro Mas? Iki lho sing gawe Mas lho. Iki piro iki sak gram? Enggak tahu. Wah, batine lho ya 1000 triliun sing ngeruk apa tambang Freeport iki. Lah awake dhewe gak oleh. Akhirnya Pak Jokowi nggak smelter. Lo regak smelter. Smelter itu pabrik yang bisa menerima 40.000 tenaga kerja yang Gresik untuk mengolah bahan mentah yang dari Freeport itu loh. Kalau Freeport dilebokne smelter dulah kok dadi emas ngene iki baru dijual. Nah. Kuwi awake dhewe dikai bathi piro aja? 1%. Zaman Gus Dur diunggahne 3%. Zaman Jokowi mbuh karo aku. Ya. Jadi Freeport itu kalau kita bagi tadi Pak Jenderal gak usah mulang, tengok-tengokan yang mah 20 juta ya. Kene terus sih. Saiki gak lagi mulang suwi ini. Awakmu ruwame kene kuntek. Dadi rungane bayarannya suwi dik. Indonesia aja dah lah. Oke. Jadi pertarungan antara individualisme dan apa tadi? Individualisme itu ya egois itu. Egois itu sendirian, apa-apa sendirian ya, mangan dhewe, kancane luwih ditekne. Sampeyan mangan ya dhewe ya. Ya kok ditraktir kancane ya. Oke, tadi kompetensi 1 memahami sejarah perkembangan Pancasila sebagai sistem nilai maupun sebagai ideologi pahlawan negara yang selanjutnya dijadikan acuan untuk pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa gunanya sampean belajar filsafat kalau tetap mangan permen dhewe, kancane ra dikai, berarti enggak berhasil individualisme. Iya, ya. Oke ya panas bareng gak ngangge AC bareng ya. Tak apa-apa. Lagi dicokne cah ini. Katanya minggu ini turun AC-nya katanya. Ya turun ya. Itu alhamdulillah iki wis diganti api ya. Biasanya meledak-meledak aja kayak kursi ini marane larang kayu jati. Nang UGM luwih elek neh. Nang UGM kene ngangge penjalin lho ya. Dadi lunggule cokot tinggi. Aku tahu protes. Bu dosen, kowe bintul kabeh lho, ngapa wae jalan. Nah, channel. Tinggine akeh ya sesuk semprot. Nang gedung pusat jam biar kuliah aku. Nang yang Jogja sampean roh gedung pusat ta iki. Kursine luwih elek mangane iki. Kene gawe anu apa jenenge? Penjalin bolong pisan. Wah. Elek ya. Tapi ngene cah. Indonesia ini sekarang perguruan tinggi kan swasta semua hari ini. Meskipun dia negeri sekarang jadi PT MBH. Jadi dia itu merekrut dosen yo dhewe, bayari karyawan yo dhewe. Wis pakai rusak wis. Akhirnya Brawijaya buka di sini kan tutup ya, Fakultas Hukum alhamdulillah. Mbiyen 800 mahasiswa yang Merican lho. Entek-entek mahasiswa. Akhirnya sekarang tutup karena Pak dosennya mau ke Malang rene mau aku mulang neng Kediri. Wah ke Malang rene menggok-menggok petang jam bayarannya padha gah. Tutup meneh ditutup. Saya tutup ya. Alhamdulillah. Awake dhewe berarti hilang saingannya ya. Jadi aja apa? Aja menyesali ya kuliah neng Uniska, aja menyesali kursi elek aja ngono ya. Disyukuri ya. La insakatum apa? La ajidanaku walain kapatu ina ndablas. Nek sampean gak bersyukur diadab gitu. Engko nek Guse teko aku takok bener Gus.
Kalah ilmunya guru Gus. Alah dong. Kalau pondok kecil ya. Awak ede pondok bambu. Aduh. Iya, jadi nih kompetensinya yang nanti kita tuju. Nah, untuk menuju ke sini nih, Mas, kita harus mulai dari bawah ini, ya. Apa itu? Ya, pertama kita mendeskripsikan sejarah dan arti Pancasila. Ya. Kingko tugasmu yang tak kayak buku yang LMS ki waconen lho ya. Ojo kudu dibuka tok. Gratis. Bagi tak cetakne apik ya. Aku ngarang buku Pancasila sampai 3. Sampai 3 kali. Ini yang terbaru yang 325 halaman untuk seluruh dosen di Uniska. Kabeh wajib nggih buku-buku. Kabeh. Terus tak gawe ngene iki. Wajib gratis. Loh, enak lah. Gak satu pun sampean Uniska ya padahal. Ya, jadi pertama kita akan mendeskripsikan ini. Jangan sampai kita nggak tahu sejarah dan artinya ini, ya. Kemudian setelah ini kita kuasai, kita masuk ke ini kajian ilmiah, ya. Kajian ilmiahnya apa? Ya, kita deskripsikan ini, ya. Kajian ilmiah. Kemarin sudah saya singgung ya, yang namanya ilmiah itu, ilmu ilmiah itu ya kan berbeda dengan pengetahuan biasa kemarin ya. Nah, nanti kita singgung lagi. Oke. Dan setelah ini kita kuasai ya, kita maju lagi ke ini menganalisis bahwa Pancasila ini sebagai sebuah sistem ya. Oke, nanti kita ini menganalisis gini ya. Nih, kemudian setelah kita mengetahui bahwa Pancasila ini sebuah sistem, baru kita masuk ke tingkatan yang keempat, sejarah lahirnya Pancasila. Nih ya, petanya begini kita. Oke ya wis enak lho nang gone anu LMS saja nih. Aku ya gur maca tok ya. Terus setelah ini masuk ke ini ideologi Pancasila dan ideologi lainnya. Misalnya komunis itu kayak apa, kapitalis kayak apa, ya, hedonis kayak apa. Itu di kompetensi yang kelima ini, ya. Weh. Asik, ojo-ojo sampai masuk kelompok yang kemarin itu materialisme ya. Kena gelek pacar sesugih moh karo Gus ngene. Gus ora nyambut gawe mah padahal Gus saiki sugih-sugih. Numpai aku wingi rono sing duwe unis kae jenenge Gus War ya. Wah, mobil Alphard. Akeh ketua Majelis Ulama Indonesia. Akeh mobil. Kalah dosen. Dosen kayak ini mana apa? Kijang paling pal-palan dia Alphard dah. Top tenan. Sampai dadi kiai ya. Enggak. Ya anakmu lah paling ya. Anakmu dungane. Ya, setelah ideologi sampai jangan sampai terperosok ke materialisme ya kemarin ya. Terus masuk ke kompetensi nih ya. Penerapan, kenapa undang-undang NRI? Nah, jadi setelah amandemen nulisnya seperti ini Mas. Negara Republik Indonesia tahun 1945 undang-undangnya. Nah, kita akan lihat penerapannya. Nah, setelah ini baru kompetensi ya paradigma. Paradigma cara pandang ya. Cara klambino pola apa? Nek sampean gawe klambi ngene nek polane ngono kae lho ya. Cara gawe omah nek kuwi marketnya. Ya. Kuwi jenenge paradigma. Ya. Nek paradigmanya elek, dadine ya elek. Nah, nanti yang terakhir baru ke nih, kompetensi mata kuliah. Nih, oke ya. Nah, saya anggap sudah oke di peta kompetensi. Ada pertanyaan? Mau menambah misalnya, Pak, ini kurang apa? Ya. Enggak ada. Alhamdulillah, nek rene ndang bar ya.
Oke, sekarang kita akan masuk ke ini, saya buatkan slide ini supaya kita memahami dulu lah ya. Dulu, oke. Slide pertama pengantar. Oke, ini ya. Ingin kok slide entek selesai. Nah. Oke. Jadi pertemuan kedua ini kita membahas tentang pengantarnya. Oh, ya, pengantarnya. Pengantarnya wis dawa iki. Pengantar tok itu ya. Jadi Pancasila ini wajib, Mas, Mbak. Ya. Semua jenjang pendidikan formal wajib nih sekarang. Ya. Tujuannya apa? Agar proses internalisasi atau apa institusionalisasi nilai-nilai Pancasila tadi dapat dilakukan secara sistemik. Ini kayak misalnya hidup bersama tadi ya, kemudian saling membagi, gotong royong itu sistemik itu sistemik itu apa aja? Tersistem. Jadi di semua lini itu diajari Pancasila itu ya. Karena itu di Uniska MKWK diwajibkan ke pusat sekarang ini. Ya, semuanya, dan bukunya punyanya Pak Jena, nggak ada buku lain nanti ya. Oke. Nah, sekarang pendahuluan ya. Ya, seperti pidato saya di waktu saya menyambut saudara-saudara, sebagai mahasiswa itu harus satu ya, kritis. Kritis itu misalnya kursinya welek sampean ngomong Pak kursinya elek, kritis aja contohnya ya. Terus independen sampean gak enek sing ngongkon. Sampean apa enek sing ngongkon mau ngomong Pak kursinya elek, gak enek loh. Nah, itulah yang disebut dengan objektif, apa adanya, jujur. Jadi sampai jujur ya. Jadi selain itu juga mandiri, saudara-saudara. Jadi apa? Kemudian sebagai intelektual muda mau cirinya mandiri. Sampai datang ke sini diterne para mau nginep, alhamdulillah ya. Rusunawa diterne Kak. Kalau diterne berarti bukan mandiri. Meskipun naik Grab diterne tapi kan saudara bayar sendiri, itu mandiri namanya. Ngangge pakaian digawene ibumu Kak. Makan tadi didulang Kak. Gawe dhewe loh. Maksudnya bayar sendiri ya. Itu namanya mandiri. Ya. Independen itu nggak ada yang merintah itu loh. Ya. Jadi sampean kuliahnya Uniska independen Kak. Wah. Kayak apa kayak? Kuliahnya Uniska mah lo independen Kak. Enek sing ngongkon Kak, Mbak Yumu, Masmu. Gak ada, alhamdulillah, itu namanya independen. Terus kritis. Saudara melihat misalnya enek AC nih Pak, oh kritis. Oh, tapi kan panas. AC 4. Iya. Apa penghapus? Nek akeh penghapus. Salam. Penghapus akeh kita golek nih. Ya. Nah, kemudian saudara harus jujur. Iki wangel caki jujur ini. Saudara pernah ada bangsa Indonesia yang kerja di Amerika. Oh, winter. Tapi numpak bis gak kernetnya dia gak bayar. Ternyata bis-bis di Amerika itu ada kameranya dan terkonek dengan sistem di sana itu. Foto nenek, tanggal sekian, itu disebar di seluruh perusahaan di Amerika. Begitu dia lulus dari sekolah tadi IP-nya 4, melamar di mana-mana ditolak. Kenapa? Ini ketika dia naik bis dia nggak bayar ternyata. Hanya itu saja. Nah, Indonesia, Indonesia bocah. Indonesia gorengan 5 ngomong loro. Jenenge gabrul ya. Oke, jadi itu ya mahasiswa sifatnya ini ya.
Ika. Nah, kemudian itulah yang disebut dengan dewasa. Dewasa itu saudara bisa mandiri, independen, kritis, objektif, golek pacar ya rasa digolek nih, ya. Sampai iso dhewe dengan kriteria-kriteria yang sesuai dengan hati saudara-saudara, ya. Nah, kemudian setelah saudara dewasa itu tidak mudah tersinggung. Misalnya dinyak kancane malah guyu ya. Oh, bocah gendeng malah guyu. Itu kalau sudah seperti itu berarti saudara dewasa. Ya. Ya. Terus pekerjaan pribadi tadi ya. Nah, ini yang belum saudara lakukan berpenghasilan cukup. Ya. Nanti sebentar lagi kan saudara kerja. Cukup dengan banyak itu beda ya. Hakim itu dibayar 12 juta, panggah kurang unjuk rasa. Wah, wes. Pak Hakim lho wingi prai seminggu unjuk rasa njaluk bayaran muda. Padahal bayarannya wis 20 juta lho. Umpama aku dibayar 20 juta lho, sregep aku mulange. Jam 6 aku mulange. Ya. 20 juta nol hilang ya aku bayaranku. Nol hilang ya. Penghasilan cukup, yang penting cukup ya. Terus baik dengan semua orang. Saudara kan misalnya ada tetangganya yang welekan sampai tetap api ya. Itu dewasa jenenge. Sopan, menghormati orang tua ya. Saudara dengan orang tua harus benar-benar menghormati lah menurut saya, karena yang melahirkan saudara-saudara ya. Kemudian mengasihi, bedanya mengasihi dan mencintai kemarin sudah saya jelaskan. Kalau mengasihi menyayangi itu seperti awakmu adikmu, jadi tidak ada nafsu ya. Ya. Nenek nafsu berarti mencintai ya. Tapi kalau mengasihi sayangi itu kayak awakmu adikmu ya. Kemudian saudara tidak egois. Di jalanan saudara menghormati pemakai jalan lain. Kak kaya biasanya saat durunge kuliah kayak wah banci malah wah. Ya. Neng jalan tol ngebut gaspol aja ya, menghormati pengendara orang lain. Ya. Oke, ada pertanyaan slide ini? Kan ya? Alhamdulillah, iki ya enek neng gone LMS ya enek. Oke, jadi saudara-saudara, hari ini kan pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sambil absen yo. Nah, lali aku nggo. Ingin kau naik tekan buri bareng naik. Ngenteni nenge gak iya? Nenge rentekoi. Jam pira to iki? 8:30. Kok jam 09.00 tak barne aku mulang nek. Bari iki aku mulang neng semester 3. Awake dhewe sak jam apa jam 8 jam 09.00 bareng ngono ya. Sak-sae pokoke sak-sae aku ngomong sak-sae pokoke ya. Pokoke aku ngomong sak-sae. Ayo sing penting bahane tak kirim nang nggone LMS, aku ngomong sak-sae ya. Sampeyan gak takon berarti mudeng. Jadi Pancasila ini, pendidikan ini maknanya adalah memberikan pemahaman dan penghayatan kepada mahasiswa mengenai ideologi bangsa Indonesia. Ya, kalau bahasa Indonesia itu ideologinya jelas Pancasila loh. Kelas B oh kelas B, nah kelas anti dah. Hah? Jikono neng anu MKWK Melayu kono. Iki pendek gini. MKWK kono. Ketuanya apa loh? Pemilman loh kau wes. Ya, kemudian materinya apa? Supaya apa namanya saudara memahami ideologi bangsa ini. Ya, materinya supaya saudara paham. Nih materinya. Pengantar saya mau wes ya. Pengantar mau wes. Terus Pancasila dalam kajian sejarah ini yang belum. Menurut. Terus Pancasila sebagai dasar negara
dan ideologi, dua hal ini belum, ya. Kemudian sebagai sistem belum, sebagai etika urung, sebagai paradigma urung. Ki materi ini ya, jiro lu 467 ae wis, kesel nggo gitu tok. Hah? Sepenting aja omong-omongannya engko ya. Pancasila ya omong-omongannya nanti. Oke, ini materinya. Dari sini ada yang bertanya? Nah, berarti awakmu mudeng. Nek yang Jepang iki dikantongi ya. Kalau dibuat. Kok tak buat ning tong sampah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terus setelah materinya 7 ini, kita harus tahu tujuannya apa toh? Tujuan instruksionalnya. Ini tujuan instruksionalnya. Supaya saudara memahami dan mampu melaksanakan jiwa Pancasila. Nah, ini sekali lagi nulisnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya. Ini jangan lupa nulisnya seperti ini, ya. NKRI kan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau NRI itu singkatan Negara Republik Indonesia. Kalau nulisnya seperti ini berarti amandemen keempat gitu loh ya. Biasanya UD 1945 berarti itu sebelum amandemen. Nah, sampai kuliah ini harus mampu membedakan itu sudah. Paling tidak kalau nulisnya UD 1945 berarti sebelum amandemen ya. Kalau UD NRI tahun 1945 setelah amandemen keempat gitu ya. Nah, wes, ada yang tanya lagi? Gak ada, alhamdulillah. Pertemuan 1-2. Ayo pertemuan 1-2. Tujuan kedua maksudnya. Iki nang gone LMS enak aku guru apa membacakan. Awakmu kan rasa resem maca tak wacane. Ya, menguasai. Ya, jadi tujuan yang kedua ini saudara menguasai pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai masalah dasar kehidupan bermasyarakat. Yang kemarin saya tugaskan tuh loh, sudah loh. Wakil loh, ini piro ketemu piro? Wah, 9. Oh 9 ya, sesuai buku itu ya. Barikin kok sampai tak cekkan maju. Iya loh. Oke, ya. Oke. Nah. Oke. Kemudian pertemuan 1-2 membahas ini kira-kira nanti ya. Pancasila dalam kajian sejarah, ada era prakemerdekaan, era kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, ya. Oke, benar-benar, zaman setuju gak ini? Setuju ora? Ya iki, pertemuan 1-2 bahas iki, setuju gak? Nek setuju ganti ya apa? Oke, tujuan ketiga. Nah, wacanan kesel aku. Coba sing suarane banter. Ayo, banteran. Iya, diwaca. Tak rekam al. Ya. Tunjukkan vokalmu al. Ayo al. Banteran. Biasanya di Rusunawa nyanyi-nyanyi. Wah, biasanya nyanyian itu. Nanti kalau kerja itu yang apa? Kalau yang nggak ngomong, wah, nggak bisa. Jadi wali kota juga omong, jadi hakim juga omong. Ayo, sing pengen jadi hakim siapa? Ngomong, diwaca banter. Yo, banter. Cek, direkam. Yo, banter. Tak, bawa ini. Tujuan 3, memupuk sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma Pancasila, sehingga mampu menanggapi perubahan yang terjadi dalam rangka keterpaduan iptek dan pembangunan, membantu mahasiswa dan proses belajar, proses Proses berpikir.
Proses berpikir Pak tidak kelihatan. Proses berpikir memecahkan masalah dan mengambil keputusan dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai-nilai Pancasila yang dipelajari dalam etika Pancasila. Oke, maksudnya apa wi? Ayo siapa sing roh maksudnya wi? Ayo propea. Ayo maksudnya apa? Tak dikancani. Ayo propea. Maksudnya apa? Tujuan ketiga lah maksudnya apa? Nggak tahu, Pak. Oh nggak tahu. Siapa sing roh? Sing roh siapa? Tujuan ketiga iki lah. Ya, enak sing keruh Kak. Ya. Memupuk sikap perilaku sesuai dengan nilai dan norma Pancasila sehingga mampu menanggapi perubahan terjadi dalam rangka keterpaduan. Membantu mahasiswa dalam proses berpikir. Berpikir ya apa ya? Ayo. Berpikir. Yo. Ayo berpikir apa? Ini kan membantu mahasiswa dalam proses belajar dan proses berpikir. Ya. Tak tes siji ngarep dhewe. Jenengmu sapa? Oh pilek, gak aku ketularan kok. Waduh, jaga jarak. Gak usah salah, waduh bisa. Udah penuh virus iki ya. Hati-hati ya. Masker aja kok nak waduh ya. Bilang gak masker. Ben ra nulari koncone. Oke. Jadi berpikir itu apa ya? Saudara kan tiap hari berpikir, mikir sih. Tapi saudara kan enggak tahu ya berpikir itu apa. Jajal. Ki jenengmu sapa? Dani. Ayo Dan, berpikir apa Dan? Menyatukan informasi. Benar apa salah? Informasi. Kok menyatukan informasi? Informasi ini berita no ya, datane. Berita disatukan. Ini berpikir ngono. Apa ya ngono ya? Bener ya? Bener gak? Kowe apa berpikir? Memberikan suatu gambaran. Memberikan gambaran. Gagal. Enggak gagal. Ya buka Google jajal apa? Kan Google. Menggunakan akal budi. Menggunakan akal budi iki saya angel iki. Budi sing ndi, akal sing ndi iki. Oh angel. Sampai tak kayak sing paling mudah gelem berpikir itu. Berpikir itu adalah proses bertanya dan menjawab dalam batin. Jadi sampai menengah terus ada proses bertanya dan menjawab dalam batin. Itu namanya berpikir. Misalnya ditakai Pak Jana, ayo apa Pancasila, terus sampai menang terus dengan pikiranmu prosesnya apa yo? Oh iki, namanya berpikir. Jadi berpikir itu proses bertanya dan menjawab dalam batin. Setelah ini dikeluarkan namanya omongan. Omong. Ini proses bertanya dan menjawab dalam batin ini namanya berpikir. Nah ya. Bedanya baru merenung. Kalau merenung itu kan masa lalu ya. Kalau berpikirnya ada masalah. Tak merenung sih aku. Sing biyen ini. Ya. Oke ya. Jadi sampai proses berpikir untuk memecahkan masalah dan mengambil keputusan ya. Heuristik apa?
Heuristik apa? Gak ero Pak aku heuristik uangnya mentok Pak Pancasila. Biar lah diulangi niki Pak aku. Ya. Jadi berpikir proses bertanya dan menjawab, kemudian ketika saudara ada kasus, saudara mengambil keputusan dengan strategi heuristik ya. Bukan gone anu, Google. Heuristik apa? Gone Google. Menurut siapa? Solusi? Saya kira AI bingung ya, atau AI. ChatGPT iso, Google Gemini iso, Paperless iso, apa nih, Antibook iso, ini 27 AI yang membantu ketika kita ditanya seperti ini. Ya. Apa heuristik? Panduan apa? Gue menurut siapa? Menurut Google Gemini apa? Menurut Google Gemini apa aja? Sen di ChatGPT jajal heuristik apa? Tapi menurut siapa? Papski ya. Nah menurut Google, menurut ChatGPT apa? Sama juga. Sama juga menurut ChatGPT. Kemampuan? Ya, sing dipilih di kelas ini. Sing mendekati dengan ini mana? Yang mendekati dengan menerapkan strategi heuristik terhadap nilai Pancasila. Yang paling dekat menurut saudara apa? Pengambilan keputusan menggunakan metode praktis dan intuitif untuk menghasilkan solusi yang tepat dan efisien. Ya, jadi kalau di filsafat nanti saudara akan melihat namanya intuistik. Intuistik itu misalnya begini. Aku ngesir A. Tiba-tiba ada bisikan ojo karo A. Engko nak awakmu karo A kuwi engko awakmu rekoso. Misalnya ini ya. Wong tua-tua nganggo insting itu tadi ya. Jadi heuristik itu dasar-dasarnya tidak hanya akal yang ilmiah, tapi insting juga, ya. Nah, kenapa kok nilai itu kan tidak bisa nampak ya. Misalnya kacamata ini bernilai kalau masih bisa digunakan. Artinya bernilai itu berguna kan begitu ya. Jadi nilai itu relatif juga ya. Nah ini istilah filsafat memang berat. Ada heuristik, kemudian ada intuistik, ada irasional, macam-macam berat. Dan masing-masing tokoh punya batasan atau definisi sendiri-sendiri ya. Misalnya kayak begini, ketika tokoh yang namanya Plato itu ngomong hidup ini nggak ada hidup ini ya. Semuanya bayangan hidup ini. Kursi ini jangan dikira ada. Kursi ini hanya bayangan. Oh, enggak sampai loh. Kursi kok bayangan? Iya, kursi yang sesungguhnya itu ketika saudara diam terus ada di benakmu itu loh. Ah, itu kursi sesungguhnya. Yang ini nih bayangan. Itu Plato. Ya. Kemudian Aristoteles anyel karo gurune, Pak Guru Plato.
Sing sesungguhnya yo iki sing iso didemek iki sesungguhnya iki kursi. Ngono. Nah, kemudian mana yang benar? Ya. Semuanya benar. Plato tadi aliran idealisme, Aristoteles aliran empirisme. Ya, empirisme itu yang lapak, yang bisa dilihat ya, yang bisa diraba ini ya. Itu ya. Jadi antara guru dan murid juga bertentangan, tapi benar semua loh. Plato tadi juga benar. Sampai menengah ini kan di sini ada gambar rumah ya. Nah itu sesungguhnya rumah yang ada di dalam benakmu itu yang sesungguhnya. Nah rumah yang di sana itu bayangan. Menurut Plato ya. Ya. Plato pinter banget loh. Aristoteles ya pinter banget. Kayaknya sing nglawan sampai saiki. Jadi dia pernah bikin buku 4000 halaman ya yang sekarang masih digunakan. Ya. Logiko namanya, buku logika. Kalau nanti saudara belajar logika hukum itu pakai Aristoteles masih ya. Hari ini pinter rene sing apa nandingi. Oke, maksud pendidikan Pancasila. Saudara kan ada maksud, ada tujuannya. Ini maksudnya. Maksudnya awakmu diberi pengertian tentang Pancasila sebagai filsafat dan tata nilai bangsa. Jadi ada maksud, ada tujuan. Ini maksudnya ya. Kemudian tujuannya itu yang nomor 2 itu ya, supaya peserta didik beriman dan bertakwa. Caranya ben beriman dan bertakwa ya diomongin ngene lho, awakmu berketuhanan yang Maha Esa toh. Tuhan ini kan sing gawe urip. Sing ngekek udara, masa awakmu ora bersyukur, ya bersyukur 5 kali gitu. Enak ya. Terus supaya saudara juga berperi kemanusiaan. Karena sekarang ini banyak tokoh-tokoh bangsa itu yang tidak berperi kemanusiaan ya. Korupsi saklemi dewe ya, terus tidak mementingkan masyarakat, anaknya didadani presiden, iya, dipilih ngoyo-ngoyo anaknya didadani wakil presiden, sedih aku. Terus kepentingan individu dihilangkan ya, mementingkan kelompok. Jadi nanti maksud pendidikan Pancasila supaya saudara nek wong bane gembos ning dalan kanca mandeg sing apa yang gembos aja bablas. Oh sakne ya. Jadi mementingkan kelompok ya. Supaya apa? Yang terakhir berkeadilan sosial. Berkeadilan sosial yang semuanya oleh malu ya. Oleh 20 jutaan wah jatuhna ya. Dan gila tenan aku. Ini tujuannya. Nah ini sekarang bab 1. Di bab 1 buku saya itu saudara akan kita terangkan tentang landasan ya, baik itu historis, yuridis, kultural, filosofis gitu ya. Gitu ya. Jadi ada landasan historis, ada landasan kultural, ada landasan yuridis, ada landasan filosofis. Ini landasan di bab 1 di buku saya membahas tentang ini. Landasan historis, kultural, yuridis, filosofis. Syekh wakai ya. Iseh piro 14 slide ini ditutup merah ya. Berkurang 5 menit. Yeah. Bab 2 pengertian dan sejarah ya, bab 2. Coba percepatan nih. Engko ngerti-ngerti bab terakhir terus bar. Ini bab 2 ini membahas
pengertian dan sejarah ya, bab 3. Sekarang bab 3. Wah, harus cepet. Dasar negara. Jadi saudara ini kita ajak bagaimana konsep dari dasar negara itu kayak apa? Itu ya. Bedanya apa dengan filsafat? Bedanya apa dengan falsafah negara? Bedanya apa dengan ideologi negara? Ngono iki lho ya. Bab 3. Bab 4. Wah, sithik iki. Ideologi. Jadi nanti ada tadi kapitalisme, materialisme, komunisme, ya. Pancasila itu masuk ideologi. Ideologi itu apa saja? Ideologi itu adalah konsep yang akan diraih di masa depan. Itu namanya ideologi. Jadi bangsa Indonesia itu kan punya konsep. Konsep itu gambar. Gambar dalam otak itu namanya konsep. Tulisannya gini loh ya. Konsep. Ini bahasa Latin. Konsep itu sama dengan ide. Gambar di dalam otak itu namanya ide. Iki siapa? Plato malah ya. Jadi semua gambar di dalam otak itu namanya ide atau konsep nih. Gambar di dalam otakmu. Nah sampean idealisme gak oleh pacaran lho Cah. Wah aku sunat golek pacar sing ayu, dhuwur, putih, sauge. Kene kabeh ya ning konsep kabeh. Gak akan terlaksana. Karena itu kalau cari pacar ini menurut saya yang Aristoteles tadi loh. Sing realitas ya. Oleh ngene iki ya wis kuwi. Gak usah idealisme, kena idealisme sampean gak oleh-oleh. Ya. Ya lah, ora bener Kak. Saya wis tau di pacar lho, awakmu kaya gelo. Awakmu urung di pacar lah. Oh, urung di pacar, kamu paling golek idealisme. Wedhe dhuwur brengosena. Ya piye? Sederhana, realistis. Pokoknya sing ngesir aku ya wis kuwi ngono ae. Paling penak nek wong ngesir berarti kok kon mijeti gelem ya. Nek sampean sing ngesir wah ya jajak nih, wah rega sabar. Disir ngene alhamdulillah ya. Tapi diuji saja. Caranya nguji jangan lunga. Lunga berdua naik gunung. Kalau dia orangnya baik dalam perjalanan itu tidak akan marah, ya. Selama seminggu budal kalau pacarmu dites ya, psikisnya dites. Engkau neng perjalanan kuwi nek nesunan ketok. Wah, awakmu dikuyo-kuyo ngono. Wah, ya. Wis kuwi ndak pedoten ngono. Iki rekoso iki lho. Jadi carane ngecek pacarmu jangan lunga ya. Lunga. Terus baru tahu sifat aslinya itu kalau kita berpergian. Karena itu kalau naik haji atau umrah biasanya gelut ya. Coba sing tahu umrah. Sing tahu. Ya wis, berarti engko carane nguji awakmu nek ngesir wong berdua pergi atau bertiga atau berempat sing nesunan kok ketok ya. Ora diuji tenan selama seminggu naik Gunung Wilis tersesat. Wah, ngono kae wis awakmu ora tenan. Bagaimana dia melindungimu, bagaimana dia menyayangimu, ya. Nek dia egois tinggal awakmu. Wah, karepmu ngono. Disia-sia, rekoso sampean. Ya. Wis ora rasa ganteng-ganteng sing penting setia ya, gak nesunan ya, lek ajar. Sing lanang ya ngono rasa ayu-ayu, sing penting setia. Terus apian awakmu. Ngono ya. Oke, 5. Sistem filsafat. Wis 5 ya. Sistem itu rangkaian antara unit dengan unit ya. Jadi kemarin sudah saya terangkan sistem peredaran darah. Itu kan ada jantung, ada pembuluh darah, itu namanya sistem. Nah, Pancasila itu nanti sebuah sistem. Ya. Tapi nanti bab 6 kurang siji. Etika Pancasila. Bab 7. Bab 7 paradigma tadi yang apa namanya peta kayak pola tadi. Bab 8 kosong. Bab 9 kurang 6 slide. Alhamdulillah. Oke. Ini buku yang kita pakai ya. Tim dosen Pancasila. Ini nanti
Ini nanti belum dicetak ini, masih plagiasinya masih 48% soalnya. Mas saya turunkan 20% dulu ya. Ini bukunya. Terus kalau saudara mau pakai yang Pak Samsudin ini boleh. Ini yang UII ini ya. Atau pakai yang Pak Sunanyo Sokusumo juga boleh ya. Pak Sunoto juga boleh. Tim Menristek juga boleh. Oke, ada pilihannya. Saudara bisa perbandingan. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke sini ya, historis, kultural, sama filosofis dan yuridis. Nah, ini. Oke, jadi 4 landasan mempelajari Pancasila itu ternyata ini ada historis, kultural, yuridis, filosofis. Secara historis kita tidak bisa meninggalkan Pancasila karena memang secara historis Pancasila itu sejak zaman Majapahit dulu sudah ada, saudara-saudara. Ya, zaman Sriwijaya ya wes enek Pancasila ini. Cuma belum disistematisasikan, tapi sudah ada di zaman, sehingga kita tidak mungkin meninggalkan historis. Ya. Kultural ya gitu. Sampai sekarang misalnya saudara tahlilan, itu kan kultur ya. Tahlilan itu kan sebenarnya apa aja? Ya ketuhanan, ya kemanusiaan, ya gotong royong, ya keadilan ya. Ayo berkatnya gitu madil, nih keadilan sosial. Tanggane sing melarat-melarat diceluk kemanusiaan. La ilaha illallah ketuhanan. Kuwape rakyatnya kerakyatan. Jadi itu secara kultural itu Pancasila ini wis enek. Jadi nggak mungkin dia hilang dari bumi ini. Kecuali kultural tadi hilang, otomatis Pancasila juga akan hilang. Terus secara yuridis itu hukum. Itu jelas di dalam undang-undang sistem pendidikan nasional dijelaskan bahwa kita ini wajib mempelajari Pancasila. Secara filosofis, wah ini angel dewi. Secara filosofis, filsafat itu angel banget ya. Filsafat itu berpikir secara mendalam tentang segala sesuatu sehingga sampai ketemu hakikatnya. Itu filsafat. Contoh kursi ini ya. Kursi ini hakikatnya apa aja? Jadi. Kursi itu hakikatnya apa? Coba. Ini ada rumusnya. Untuk merumuskan ini Socrates, Plato, Aristoteles namanya teori abstraksinya. Teori abstraksi itu teori yang digunakan untuk mengetahui intisari dari sesuatu. Itu namanya teori abstraksi. Jadi nek sampean gaya naskahnya kan abstraksi gitu. Ini substansinya, intisari dari tulisan itu. Nah, kursi ini juga ada substansinya. Substansi itu sesuatu yang harus ada di dalam sesuatu. Itu namanya substansi. Dan itulah yang dipelajari filsafat. Filsafat itu apa tadi? Berpikir secara mendalam tentang segala sesuatu sehingga ketemu substansinya. Nah, kursi itu kan segala sesuatu. Kalau kita berpikir filsafat tentang kursi berarti kita berpikir tentang kursi, ya. Nah, segala sesuatu diganti kursi, ya. Sampai ketemu hakikatnya. Nah, sekarang kursi itu apa? Ya, karena itu teori abstraksi tadi digunakan apa? Ada satu esensi 9 aksiden. Aksiden itu sesuatu yang tidak penting. Nah, di kursi ini mesti ada sesuatu yang tidak penting. 9 jumlahnya kursi. Apa bahannya? Ya. Bahannya kursi ini. Ada kursi itu dari kayu jati. Ada yang dari besi. Ada yang dari plastik. Itu bahan. Bahan apapun tetap disebut kursi. Ini dibuat kok kayu, ya kursi. Dibuat kok plastik, ya kursi. Dibuat kok karet, ya kursi. Berarti bahan tadi tidak penting. Itu bukan substansi. Itu masih aksiden. Nah, kemudian ada kursi tinggi. Dhuwur tinggi wasit ngono enek voli ngono kursi dhuwur.
kursi hakim dhuwur ya. Enek kursi sing duwek, kursi cah TK kae pilih ya. Ya. Tinggi pendek itu bukan substansi. Itu aksiden ya. Enek sing dicat, "Wah, Bang, oh seneng abang Allah." Wah, ganti hijau. Tuh. Mas atau cat hijau, abang, kuning tetap kursi. Artinya warna itu bukan substansi. Apa? Aksiden. Jadi warna, tinggi, bahan itu aksiden. Enggak penting semua itu. Bukan substansi itu. Nah. Benar nggak? Itu teorinya Aristoteles loh. Lama. 1400 tahun yang lalu. Bahkan sebelum Masehi, 400 tahun sebelum Masehi, ya. Kita ini sudah 2024 tahun sejak 1 Masehi. Ini teori yang saya terangkan ini ditemukan 400 tahun sebelum Masehi. Mikir nih kursi malah. Aristoteles, Plato, Socrates berdiskusi seperti itu. Sampai dino iki burung roh teori itu, baru tahu sekarang ya, ada teori abstraksi. Teori yang mencari substansi, esensi. Baru sekarang tahu itu, ya. Alah. Nah, kalau saudara berpikirnya filosofis, pasti saudara tidak tersesat. Kenapa? Karena saudara mesti substansi. Misalnya kuliah. Kuliah itu substansinya apa? Mencari ilmu. Kuliah itu. Neng dindi gedungnya dhuwur, ra penting. Negeri swasta gak penting, ya toh? Koncone ayu-ayu gak penting, ya. Yang penting mencari ilmu. Nah, kalau sudah seperti itu sudah gak akan tersesat. Hidup substansinya apa? Mangan akeh, Pak. Oh, itu tidak penting itu. Bukan substansi. Hidup kok mangan akeh, ketemu goding kemana. Dolan, Pak, hidup itu dolan. Wah, gak penting. Kamu gak dolan tetap hidup. Jadi harus saudara cari substansi tadi. Pacar ya ngono, pacar yang penting apa? Wayu, Pak. Ora ayu ya oleh pacar kok ganteng, Pak. Opo meneh ku ya ngono. Gak substansi. Substansinya apa nek pacar? Ya hilangkan yang tidak penting tadi sampai ketemu substansinya ya. Nah, filsafat tadi itu ngono kuwi. Ya. Filsafat ngono. Jadi sing ra penting dihilangkan sampai ketemu yang penting. Itu namanya adalah berpikir filsafat. Nah, saudara-saudara, kalau sudah perguruan tinggi itu sudah harus berpikir filosofis. Mikir sing penting-penting, ya. Kuliah Pancasila sing penting apa? Terus pokoknya yang kelas enak asine, ra penting enak asine. Ora enak asine bakal kuliah Pancasila. Kuliah Pancasila yang penting adalah transfer ilmunya. Ya. Bukan gigi pagoga, penting bu kursi welek nyempalek ra penting ya, yang penting transfer. Ya itu substansi namanya ya. Itu filosofis. Kesel ya wis ya. Kurang piro lagi. Nah, ini yang kemarin. Jadi Pancasila itu sebagai ilmu. Karena apa? Dia berobjek, bermetode, tersistem dan bersifat universal. Oke ya, saya kita terang nih siji-siji. Berobjek, ben pinter sampean, ya. Kuliah karo aku ben pinter, ya. Kenapa biologi itu dinamakan ilmu? Kenapa? Dhisik sing IPA sapa kene? Yang dari IPA mana? Saya dulu dari IPA ya. Dari IPA kemudian kanca-kancaku nang kedokteran, nang teknik nuklir, nang teknik kimia, aku nang filsafat ya. Aku nang filsafat ya. Liyane kancaku sakra padha dadi dokter, dadi teknik apa ahli teknik gitu ya. Nah, kenapa kimia disebut ilmu? Kimia, biologi, ini ilmu ya, ini ya, biologi. Politik ilmu apa bukan?
Ilmu loh. Pancasila? Pancasila itu ilmu loh. Kimia ya ilmu, biologi ilmu. Mengapa kok muncul Pancasila, kimia, biologi, politik? Apa? Karena yang diteliti berbeda. Itulah yang namanya objek. Ya. Kalau saudara meneliti masa lalu, muncul ilmu apa? Sejarah. Ya lah. Objeknya yang membedakan ilmu satu dengan ilmu lainnya itu adalah objek yang diteliti. Ya. Kemudian saudara meneliti peninggalan masa lalu. Apa? Arkeologi. Ya lah. Terus budaya masa lalu manusia. Antropologi. Terus saudara melihat bumi, permukaannya, geografi. Isine bumi, geologi. Jadi di dunia ini ada hampir 700.000 ilmu ilmiah. Ini yang dinamakan ilmu ilmiah. Arkeologi, sejarah, geografi itu ada 700.000. Wah, kayak banget. Dan saudara sekarang baru belajar namanya hukum. Ya, hukum. Hukum ini ilmu. Ilmiah ini. Ya, science dia ini. Science atau knowledge? Science. Kenapa hukum ini disebut ilmu? Ya. Ini hukum ini ditemukan secara ilmiah metodenya itu. Kimia, apa? Gak konsentrasi, entek konsentrasi. Entek iki konsentrasinya lah. Aku ya kau masalah. Ini memang berat ini, pelajaran ini berat. Ini pelajaran S3 ini ya. Pak Jena lulus S3 dengan gampang karena menguasai ini ya. Ketika suruh menjelaskan, Pak Jena jelaskan disertasimu itu filosofinya apa? Ya sudah, saya memakai abstraksinya Pak Aristoteles tadi. Para profesor senang ya. Substansinya dari disertasi saya tentang pemberatan itu begini. Pak Roy, nggak buku renek temuannya Pak Jena. Sampai golek teori abstraksi mau di Google apapun nggak akan ketemu. Temuanku, khusus termasuk ilmu ilmiah dan sains tadi sampai golek buku neng renek ilmu tingkat tinggi. Jadi kalau sudah dokter tuh bisa nemukan gitu ya. Nah saya SIG menurut ya, itu menurut Pak Jenal ini, menurut Pak Kayat ini, menurut. Nah saya berpikir gimana menurut Ujawiyatno, iya. Dan menurut Sultan Takdir Ali Sabana, berpikir adalah proses bertanya dan menjawab dalam batin. Ini menurut Pak Sultan Takdir Ali Sabana. Ya. Nah, menurut Google bedanya. Nah, menurutku bedanya berpikir. Aku manut iki proses bertanya dan jawab dalam batin. Saya manut Pak Sultan Takdir Ali Sabana, profesor, ya, sastrawan Indonesia besar. Ya. Jadi Pancasila, kimia, biologi, ilmu. Ya. Apa yang membedakan ini Pancasila dan kimia? Objek yang ditelitinya. Ya. Sama-sama kalau kedokteran yang diteliti apa? Manusia. Ya, kedokteran ini kan manusia yang diteliti, ya toh. Kemudian kedokteran hewan apa? Hewan. Akhirnya karena yang diteliti berbeda memunculkan ilmu yang berbeda. Ya. Nah, sudut pandang penelitian inilah yang disebut dengan objek forma. Objek forma itu sudut pandang penelitian yang lebih sempit, itu namanya objek forma. Sama-sama manusianya. Kalau dia dilihat dari masa lalu muncul sejarah. Sama-sama manusia kalau dilihat objek formanya tadi loh, yang semakin mengecil tadi.
Kalau dilihat dari barang yang ditinggalkan muncul antropologi. Ya. Barang misalnya sendok, garpu, lupu itu kan peninggalan yang lalu. Ya, jadi dari sisi ini ada dua objek, namanya objek materi sama objek forma. Objek materi itu yang diteliti, objek forma itu sudut pandang yang lebih spesifik. Ya, angel ya. Filsafat itu yang angel ya. Tapi ini saudara harus mempelajari, karena kalau saudara nanti bariki S1 loh, gak payu sampai S1, harus S2. TU sini itu sudah S2, Pak Mael, Pak Iqbal, S2. Dosen wajib S3 sekarang. Dosen muda itu 7 orang saya wajibkan untuk doktor semua. Gak payu S1 mulang saya, jadi staf. S1 jadi staf rapayu kudu S loro. Saudara-saudara nanti harus S3 semua. S3 itu nanti harus berpikirnya filosofis. Harus bisa mampu membedakan antara ilmiah dan tidak ilmiah, ya. Bedanya ilmu dan sains saudara tahu, dan sekarang sudah saya beritahu. Ya. Tinggal saudara nanti, oh tahu aku, biar diarahi Pak Jenderal, oh gampang. Ya. Ternyata ilmu itu adalah pengetahuan yang memiliki syarat-syarat, berobjek, bermetode, tersistem, dan bersifat universal. Ya. Tersistem itu maksudnya kalau kita belajar biologi dimanapun, struktur belajarnya itu sama. Misalnya sudah belajar di Fakultas Ilmu Biologi di Washington DC dengan di UGM sama, ya. Tersistem. Yang diajarkan itu loh ya. Pengantar, kemudian mikrobiologi itu begini, itu sama. Ya. Kemudian bersifat universal. Saudara belajar ilmu biologi di Amerika Serikat dengan di Australia, itu sama hasilnya nanti, karena itu disebut dengan universal. Wes kurang sidik. Jadi Pancasila sebagai ilmu, objek formanya apa? Karena kita belajar Pancasila. Apa objek formanya Pancasila apa? Ya tadi kultur tadi diteliti, ya, dijadikan objek, ya, sehingga ideologi di Malaysia dengan di Indonesia akan berbeda, ya, karena kulturnya di Malaysia Islam, di sini kulturnya Pancasila tadi, ya, perbedaan, ada wong tahlilan, mau diangkat menjadi sebuah objek, diteliti yang disebut dengan Pancasila. Kemudian diteliti secara ilmiah, ya. Kemudian disistematisasikan, kemudian disifatkan umum sehingga belajar Pancasila dimanapun sama nanti, ya. Nek beda berarti enggak ilmiah, ya. Wes arentek kurang telu. Pertanyaan ilmiah itu ini, saudara-saudara. Jadi kalau saudara nanti bertanya, Pak, saya mau tanya, mengapa kuliah Pancasila kok hanya begini? Itu pertanyaan ilmiah namanya. Pak, saya tanya, apa? Saya mau tanya, Pak, kemana arah dari pendidikan Pancasila? Itu juga ilmiah. Ya. Jadi, mengapa, kemana, yang paling berat itu pertanyaan apa? Ya, misalnya ketika saudara seminar, kemudian saudara bertanya, Pak Mahfud, apa urgensinya kita ini melahirkan Mahkamah Konstitusi? Wah, berat itu ya. Pertanyaan berat itu apa? Paling gampang itu bagaimana? Bagaimana berpacaran? Oh, gampang. Caranya awakmu nak udan-udanan gawakne payung. Terus lah tak payungi. Wah, kayaknya. Terus wonge iki sing dipayungi wah apik lho. Aku pas udan payungi. Alah. Bagaimana paling penak bagaimana? Terus baru mangan ya. Wah, ada sabu. Wah, enak ya. Tidak mangan apian nih calonku. Luwe ngerti aku luwe tidak mangan. Bagaimana paling enak jawabannya ya? Karena itu cara lulus untuk kuliah Pancasila gampang cara lulus saya. Pokoknya Pak Jenderal teko neng ngarep dhewe ngene oleh A lulus. Gampang. Neng mburi dhewe rawame ya oleh E. Jadi A B C D E. Ha. Iki E iki.
Iki C. D, iki D, iki C. A plus iki. Tapi apa ya ngono ya ora mungkin to. Ya ora mungkin. Masa neng buri nek nggawatekne ya pangga A. Berarti pertanyaan ilmiahnya ini ya. Gampang pertanyaan. Oke, kurang 1. Pertemuan ketiga combane selalu. Ya. Kesel iki. Wis jam 09.00 cah. Wis jam. Lewat 20 menit alhamdulillah. Tantangan Pancasila iki sing tok gawe. Lha. Apa ya tantangan padha ora? Sama enggak? Kesadaran pajak. Nggo nama Bang? Persoalan yang dihadapi bangsa tantangannya. Apa? Pembunuhan, pemerkosaan. Terus apa nih? Kekerasan seksual. Apa nih? Senjata ekonomi. Terus rasisme. Ya Allah, rasisme ya. Oke, terus apa? Tak cek sisi cek. Dia absen nih. Absen biru. Wes dah. Tak cek sisi. Muhammad Ilham. Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ham. Ayo Ham. Langsung tak biji gini Ham. Ham. Ndi Ham. Kan ya? Oh, ini A1 ya. Jadi kok absen yang kene? Gak iso maca ya kowe. Bayu Indra. Ayo pola yo. Tantangannya apa? Wingi ra mlebu balen. Gak mlebu wingi. Sing ra telat. Sing ra telat Noval Pal. Bang. Apa Bang? Ham rumah masuk ini. Hak paten. Misalnya aku gawe lagu Suno gitu. Hak paten gawe. Aku wakai lagu 600 ya bisa. Mau deh, aku gawe lagune 5 menit jadi loro aja. YouTube ku tetap loh YouTube. Di anu ya, di subscribe ya. Wah, sih. Ini namanya apa? Channel TV no. Subscribe dolali. Pimin lah mau gak subscribe. Subscribe wis 4.100. Wis ana iklane. Wis tak pateni iki. Bar ya. Boleh 1 jam, Pak. Udah 1 jam.